Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Vivo Y27, produk terbaru dari Vivo yang di video sebelumnya kita sudah unboxing, review lengkap bahkan compare dengan beberapa kompetitor. Dan sekarang aku mau share ke kalian pengalaman selama 1 bulan bareng HP ini untuk penggunaan sehari-hari. Kira-kira dengan harga 2,5 juta cukup memuaskan atau tidak? Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dari segi desain, saya rasa tidak ada yang perlu dibahas karena seperti yang sudah saya sebut di video sebelumnya, di sini saya cukup puas dengan desain dari HP ini. Memiliki tampilan yang mewah dengan build quality yang juga terasa solid dan kokoh, ditambah sudah disertifikasi oleh IP rating. Pokoknya saya no comment. Lanjut ke bagian layar, di sini saya biasa gunakan untuk scroll sosmed, nonton film dan gaming tipis-tipis. Ternyata secara kualitas sudah cukup memuaskan, karena layar dari Vivo Y27 ini memiliki saturasi warna yang bagus, terlihat jelas dan tajam, ditambah sentuhan layarnya juga responsif untuk digunakan berbagai kebutuhan. Dan yang saya suka, layarnya ini sudah didukung dengan sunlight display, jadi saat di outdoor kecerahan layarnya masih cukup baik tanpa harus atur kontras di 100%. Lalu kalau untuk refresh rate-nya di sini memang hanya mentok di 60 Hz. Tapi dari apa yang saya rasakan sudah sangat nyaman saat digunakan. Hampir tidak ada kendala yang berarti. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini hanya dibekali dengan kapasitas memori 6/128 GB. Tidak terlalu besar tapi sudah lumayan longgar di kelas harganya. Apalagi masih bisa ditambah dengan micro SD. Sedangkan untuk dapur pacu ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 251 ribuan. Artinya chipset yang digunakan bukan yang paling gahar di kelasnya. Namun dari apa yang saya rasakan, kalau hanya untuk penggunaan kasual dan santai, HP ini sudah bisa diandalkan kok untuk penggunaan sehari-hari. Lalu untuk urusan sensor, HP ini memang tidak dibekali dengan sensor yang paling lengkap. Seperti sensor giroskopnya masih menggunakan virtual gyro. Dan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini tidak ada. Jadi buat kamu yang sukanya paket lengkap, mungkin poin ini perlu digarisbawahi. Tapi kalau buat saya pribadi, poin ini bukan sebuah masalah, karena saya pribadi tidak pernah pakai sensor NFC. Sedangkan untuk performanya, seperti yang sudah saya singgung, HP ini sudah cukup bisa diandalkan, mulai dari penggunaan kasual atau bahkan gaming tipis-tipis. Digunakan buat main Mobile Legends sudah mampu menjalankan game dengan lancar, baik 1 lawan 1 atau lagi battle rame-rame. Dari apa yang saya rasakan, digunakan buat main lebih dari 3 permainan, gameplaynya lumayan playable. Kendala yang saya temukan hanya frame drop di awal permainan, tapi masih cukup wajar, tidak sampai mengganggu banget. Lalu digunakan buat main game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik. Bukan yang paling lancar tapi masih cukup oke untuk dimainkan. Dan yang saya suka, untuk sensor giroskopnya sudah lumayan responsif, tidak yang sampai delay parah walaupun masih menggunakan virtual gyro. Lalu untuk suhunya juga terpantau aman. Digunakan buat main game sekitar 1 jam hanya di tingkatan anget saja. Jadi walaupun chipsetnya bukan yang paling gahar, tapi untuk urusan performa, HP ini sudah bisa diandalkan di kelas harganya. Lalu untuk sektor baterai, Vivo Y27 memiliki baterai sebesar 5000 mAh, cukup standar untuk harga 2 jutaan. Tapi poin yang paling saya suka adalah untuk kecepatan chargingnya di sini sangat ngebut karena sudah dibekali dengan flash charging 44 watt yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 3 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi sangat menarik pastinya karena tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh. Selain itu, untuk daya tahan baterainya di sini juga bukan tipikal yang boros, walaupun masih menggunakan fabrikasi 12 nanometer. Dari penggunaan yang saya lakukan, kalau hanya untuk kasual dan sesekali gaming, baterainya bisa diandalkan untuk seharian. Tapi jika untuk full gaming, charging 1-2 kali dalam sehari merupakan hal yang wajar. Jadi baliknya tergantung intensitas pemakaian. Dan sekarang untuk operating sistemnya saya tidak menemukan masalah selama penggunaan karena OS-nya mampu berjalan dengan baik dan optimal sehingga nyaman saat digunakan. Apalagi pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan juga banyak, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring dan mode game turbo sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Jadi untuk urusan sistem di sini saya no comment karena selama penggunaan terasa nyaman dan bikin betah.
Lanjut untuk sektor kamera, di sini ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Tidak begitu spesial untuk harga 2 jutaan dan hanya tergolong standar saja. Tapi kalau untuk jepretan fotonya di sini saya suka karena HP ini mampu menghasilkan foto yang bagus. Saat di indoor gambarnya terlihat jelas dan tajam dengan saturasi warna yang juga hidup, baik saat foto menggunakan kamera belakang atau bahkan kamera depan. Lalu saat di outdoor, foto yang dihasilkan juga tidak kalah bagus. Gambarnya terlihat cerah dan cukup berwarna, baik saat foto objek yang dekat atau bahkan pemandangan. Sementara untuk kamera selfie-nya, untuk ukuran pemakaian laki-laki di sini saya cukup puas karena untuk kualitas foto yang dihasilkan juga sudah bagus walaupun hanya menggunakan kamera 8 megapiksel. Pokoknya untuk urusan perfotoan, HP ini sudah sangat bisa diandalkan di kelas harganya, baik saat foto menggunakan kamera belakang maupun kamera depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y27 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Dari hasil berikut, untuk kualitas videonya jujur saya suka karena sudah lumayan bagus untuk kelas harga 2 jutaan. Videonya terlihat tajam dengan saturasi warna yang juga cukup hidup, baik video kamera belakang maupun depan. Mungkin yang sedikit perlu digarisbawahi untuk tingkat kestabilan videonya hanya tergolong standar saja karena tidak dilengkapi dengan AIS. Dan itulah tadi pengalaman saya selama bareng Vivo Y27. Dari apa yang saya rasakan selama penggunaan, jujur saya cukup puas dengan HP ini karena nyaman saat digunakan. Mungkin yang perlu digarisbawahi untuk seri chipset yang digunakan bagi sebagian orang kurang gahar, khususnya buat kamu yang hobi main game berat. Tapi kalau hanya untuk penggunaan kasual atau santai dan game tipis-tipis, HP ini sudah sangat bisa diandalkan. Dan untuk kesimpulannya, walaupun tidak dibekali dengan spesifikasi yang gahar, namun HP ini tetap menarik untuk dilirik karena menawarkan banyak kelebihan. Mulai dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah dan kualitas layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, kapasitas memori besar, performa lancar, OS-nya nyaman, dan chargingnya super ngebut. Sedangkan untuk kameranya juga bisa diandalkan di kelas harganya. Sama satu lagi, enaknya pakai HP Vivo, hardwarenya awet, jadi cocok untuk penggunaan jangka panjang. Pokoknya yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.